Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan HTML tentang website sekolah yang kami buat. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nuraila Zahra. Nama saya Halai Charissa Daniela Kalalo. Nama saya Febiana Putri. Nama saya Rizky Janabel. Pertama, saya akan menjelaskan pada bagian indeks atau halaman utama websitenya. Jadi di sini kami menggunakan HTML dan memanfaatkan CSS seperti Bootstrap dan lain-lain untuk memudahkan dalam penataan layout dan membuat tampilan lebih responsif di berbagai ukuran layar. Langsung saja kita masuk ke bagian head. Jadi di bagian head ini terdapat uh, beberapa elemen penting seperti charset, name viewport, dan lain-lain. Kemudian di sini terdapat koleksi CSS-nya juga yang memungkinkan website ini dapat responsif. Kemudian masuk ke bagian body. Jadi pertama ini dimulai dengan header. Jadi header ini memuat informasi kontak dan media sosial sekolah serta pencarian yang memungkinkan pengguna dapat mencari konten di website ini. Kemudian terdapat elemen navigasi yang membentuk navigasi utama website. Jadi menu ini tersusun secara responsif yang memudahkan pengguna untuk mengakses halaman-halaman lain seperti eh, beranda, kemudian profil sekolah, guru dan pegawai, serta informasi akademik. Kemudian pada bagian profil sekolah juga terdapat menu drop-down yang memuat submenu seperti sejarah dan visi misi. Jadi semuanya ini diatur dalam kelas Bootstrap agar mudah dikustomisasikan. Kemudian masuk ke bagian tengahnya, atau masuk ke bagian carousel atau slideshow yang menampilkan gambar-gambar promosi atau informasi utama sekolah. Jadi di sini kami menggunakan 3 gambar yang dapat di slide yang di dalamnya terdapat informasi mengenai sekolah ini. Kemudian di bawah itu juga kami membuat halaman berita dengan di bagian kontainer ini. Jadi inti dari halaman berita ini adalah jadi setiap berita itu diambilkan dalam blok quote yang memuat gambar thumbnail, judul berita yang dapat diklik, serta nama penulis dan tanggal berita itu di input. Kemudian di bagian bawah terdapat navigasi juga yang memungkinkan pengguna untuk melihat berita-berita lain dengan menekan angka di halaman pagination. Jadi halaman ini digunakan agar pengguna dapat melihat berita yang lainnya. Kemudian untuk bagian footernya, kami juga dapat menampilkan beranda, kabar sekolah, galeri, dan dapat kembali ke atas juga. Di website-nya. Nah, jadi ini tampilan websitenya. Ini headernya yang terdapat beranda, profil sekolah, daftar guru dan staf, ekstrakurikuler, dan galeri. Jadi pada bagian profil sekolah ini, kita juga dapat melihat identitas, visi misi, sarana dan prasarana, dan prestasi. Kemudian di sini terdapat slide ini. Di bawahnya terdapat berita-berita yang sudah diinputkan oleh kami. Kemudian di sini juga terdapat sambutan dari kepala sekolah. Nah, kemudian karena kami belum menambahkan ini, jadi dia akan menampilkan 404 atau halaman tidak ditemukan. Jadi memuat halaman yang error.
Nah, ini kemudian di sini saya akan menjelaskan pada bagian identitas. Nah, jadi sama dengan yang bagian Ayla tadi, di sini ada bagian head yang memiliki chart set, name, dan lain sebagainya. Kemudian ada title dengan title yang akan menentukan title di websitenya itu akan muncul SMA 1 Metro. Terus ada koleksi CSS-nya, kemudian ada navigasi. Selanjutnya, pada bagian tengah itu terdapat kelas untuk judul halaman yaitu identitas SMA 1 Metro yang berisikan kolom identitas yang berisikan seperti nama dan lain sebagainya. Terus kemudian ada judul identitas yang isi dari identitas tersebut. Kemudian pada bagian kedua itu ada bagian sejarah. Nah, di bagian sejarah ini terdapat judul dengan menggunakan H2 atau head 2, kemudian memiliki teks sejarah singkat SMA 1 Metro. Kemudian ada kolom gambar di sebelah penjelasan sejarah singkatnya. Kemudian pada bagian bawah sama ada footer. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagian visi misi, yang dimana langsung saja ke bagian tengah karena bagian atasnya sama. Bagian tengah itu terdiri dari kelas untuk judul visi misi tersebut menggunakan H1, terus ada navigasi untuk beranda, profil sekolah, dan visi misinya. Terus di bagian visi itu terdapat kelas visinya sendiri dengan box visi misi, style background color, putih, bordernya 1 pixel, terus paddingnya 30 pixel, border radiusnya 8 pixel, margin bottomnya 30 pixel. Terus menggunakan font family Open Sans. Terus ada tulisan visinya, isi dari visi SMA 1 Metro. Terus untuk bagian misi itu sama, mempunyai isi misinya SMA 1 Metro. Terus bagian tujuan juga sama. Dan bagian footer. Nah, kemudian saya akan menampilkan bagaimana tampilannya di website itu. Kalau bagian visi misi seperti ini. Jadi dia ada judul visi misi, kemudian ada isi dari visi dan misi serta tujuan dan footernya. Terus untuk bagian identitas, nah bagian identitas seperti ini. Mempunyai dua bagian yaitu dua kolom, yaitu kolom bagian nama dan bagian datanya. Kemudian ada identitas umum dan juga sejarah singkat yang masing-masing di dalam box serta ada footernya. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tampilan dari daftar guru. Sama seperti Ayla dan Ayla tadi, di sini ada beberapa keterangan seperti head dan body. Yang membedakan dari tampilan daftar guru ini terdapat kolom atau konten atau kontainer yang dimana di isinya tuh ada
tabel-tabel untuk kolom tabel guru yang isinya itu ada nama, jabatan, dan status. Di sini untuk style sendiri saya menggunakan text align center, kemudian ada style lagi dengan keterangan width-nya 100%, max width-nya 120 pixel, serta height-nya auto, serta border radius-nya 10 pixel. Kemudian di sini juga tadi kan di atas ada keterangan nama, jabatan, dan status. Maka di sini di kolom selanjutnya ada keterangan nama dari guru atau staff dari SMA Negeri 1 Metro. Kemudian di sini sama isi dari kolomnya. Kemudian yang membedakan lagi dari halaman daftar guru ini terdapat sidebar pencarian yang dimana nanti kita bisa mencari informasi yang ada di halaman tersebut baik menggunakan tulisan dari nama, jabatan, atau yang lain-lainnya. Sini ada untuk scriptnya, ada function cari gurunya dengan rumus dokumen dan 3 elemen keywordnya tadi itu sendiri, value, dan to lowercase. Nah, data guru itu sendiri di sini itu menggunakan dia itu tidak menggunakan binary atau search secara umum, melainkan dia menggunakan query. Kemudian di sini juga ada footer dan kemudian lanjut ke program kegiatan atau ekstrakurikuler. Sama seperti sebelum-sebelumnya, sini juga yang membedakan adanya kontainer kelas yang dimana isinya itu ada deskripsi ekstrakurikuler sendiri dan foto atau beberapa program yang ada di SMA Negeri 1 Metro. Sama seperti selanjutnya di sini saya juga buat kelas tersendiri yang dimana dia menggunakan style width-nya 100%, height-nya 150 pixel, object height-nya cover, margin bottom-nya 10 pixel. Di sini tidak ada pop-up atau menu-menu yang interaktif. Jadi di sini hanya berisikan gambar-gambar atau informasi yang ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Metro. Oke, baik untuk demonya di sini. Nah, untuk ekstrakurikuler itu sendiri hanya terdapat definisi singkat serta gambar-gambar dari kegiatan-kegiatan yang ada di SMA Negeri 1 Metro. Kemudian yang daftar guru tadi, nah seperti yang saya bilang tadi, di sini terdapat search bar yang dimana bisa mencari dari segala informasi yang ada di sini seperti nama, jabatan, dan lain-lain. Kita cari Sani. Nah, sini langsung muncul. Nah, ketika kita mau mencari informasi selanjutnya, kita bisa ketik enter. Enter. Nah, jadi di sini tidak dibatasi kita mau nyari berapa banyak atau dari segi informasi yang mana, nama atau jabatan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk halaman prestasi. Jadi untuk strukturnya sama aja dari head, body, dan lain-lain. Jadi di sini juga dihubungkan ke file CSS-nya. Kemudian langsung ke isinya aja. Jadi untuk halaman prestasi ini berisikan prestasi dari SMA tersebut, yang dimana dibagi beberapa kategori dari per tahunnya dari 2007 sampai 2010, 2016 sampai 17 dan selanjutnya. Nah, di situ saya hubungkan uh, file tersebut ke file PDF atau dokumennya. Jadi di sini saya simpan di dokumen. Jadi menggunakan ahref nama file tersebut. Jadi ketika diklik maka akan menuju ke halaman tersebut. Selanjutnya begitu juga sama dengan yang lainnya.
Dan untuk bagian-bagian lainnya juga sama dengan halaman-halaman yang lainnya. Kemudian selanjutnya saya akan membahas yang galeri. Untuk galeri ini untuk eh, berisikan foto-foto dari kegiatan ataupun gedung dari SMA tersebut. Sama juga untuk strukturnya dihubungkan ke file CSS, kemudian eh, di diisi kontennya ini di bagian tengah yaitu dibagi beberapa kategori, yaitu ada Lampung Fair, HUT Ambalan, IPCAT, Gedung SMA 1 Metro. Jadi nanti ketika eh, jadi akan muncul 4 kategori foto dengan thumbnailnya masing-masing. Lalu lalu ketika nanti diklik akan eh, masuk ke kategori tersebut yang barunya nanti akan muncul beberapa fotonya di masing-masing kategori tersebut. Sama kayak file sebelumnya yang di prestasi, di sini juga saya hubungkan ke file HTML eh, HTML lainnya agar ketika diklik masuk ke halaman lainnya, yaitu di sini saya buat folder galeri lalu saya masukkan file HTML-nya sesuai kategorinya. Kemudian kita jalankan. Nah, ini untuk halaman galeri dari header juga sama. Eh, ini ada akun resmi. Nanti ketika kita klik bisa menuju ke YouTube-nya dari SMA tersebut. Ada juga Instagram dan TikTok. Kemudian di sini ada sesuai dengan kode tadi dibagi dengan empat kategori. Lalu ketika kita klik, dia akan muncul baru beberapa fotonya sesuai dengan kategorinya. Ini juga. Kemudian untuk yang prestasi juga sama. Ketika kita klik sesuai kategorinya, dia akan menampilkan file. Hmm, ini akan muncul file PDF yang sudah disimpan di kodenya tadi. Dan juga sama saja header dan footernya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.